salam dan bahagia. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Irma Kumalasari dan rekan saya bernama Mbak Siska, Mas Alfian, dan Mas Krisna. Kami adalah mahasiswa PPG Prajapatan tahun 2022 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori belajar dan penerapannya di sekolah dasar. Terdapat 3 teori belajar yang akan kita bahas. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori sosial kognitif. Dan yang ketiga, teori konstruktivisme. Mari kita bahas satu persatu teori belajar. Oke teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan teori belajar behavioristik. Dan untuk kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan teori behavioristik dan penerapannya menurut Ivan Pavlov dan juga Skinner. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik menurut Ivan Pavlov. Di sini dia menjelaskan bahwasannya belajar adalah upaya pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Proses belajar itu terjadi apabila ada interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Kemudian untuk penerapannya di dalam pembelajaran, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. Kemudian membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang dianggap mencemaskan atau menekan siswa. Selanjutnya membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan mengeneralisasikan secara tepat. Selanjutnya yaitu teori belajar behavioristik menurut Skinner. Skinner berpendapat bahwasanya setiap proses pembelajaran merupakan sebuah atau suatu perubahan dari perilaku manusia. Perubahan perilaku ini merupakan hasil reaksi atau respon masing-masing individu terhadap suatu stimulus atau kejadian yang dialami. Suatu perilaku yang akan muncul setelah mendapat stimulus berupa reward akan hilang jika mendapat punishment. Selanjutnya di sini untuk penerapannya yaitu membuat atau guru wajib membuat program pengajaran yang terstruktur, di mana di sini guru harus menyusun pembelajaran yang menggunakan media atau modul-modul atau menggunakan media-media yang lain. Selanjutnya guru harus pandai memberi penguatan positif ataupun penguatan negatif. Kemudian ada 2 metode penting dalam melakukan pengembangan perilaku yaitu shaping dan modeling. Shaping di sini diartikan penggunaan langkah-langkah kecil yang digabungkan dengan umpan balik untuk membantu siswa mencapai tujuan. Sementara modeling adalah bentuk belajar dengan menyaksikan perilaku orang lain. Oke, baiklah teman-teman semua, itu tadi video penjelasan penerapan teori behavioristik menurut Skinner dan juga Ivan Pavlov. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Teori sosial kognitif. Pengertian teori sosial kognitif adalah pembelajaran dengan mengamati dan bertindak. Inti mengamati adalah pemodelan yang mencakup pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas yang benar, mengkodekan secara tepat kejadian-kejadian ini untuk dipresentasikan di dalam memori, melakukan performa aktual perilaku, dan menjadi cukup termotivasi. Pembelajaran dengan bertindak mengizinkan seseorang untuk mencapai pola-pola baru perilaku kompleks lewat pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi perilaku tersebut. Prinsip mendasar dari teori pembelajaran sosial kognitif ini adalah yang dipelajari individu, terutama dalam pembelajaran sosial dan moral, akan terjadi melalui peniruan atau dikenal dengan istilah imitation, dan penyajian contoh perilaku atau dikenal dengan istilah modeling. Dengan kata lain, seseorang belajar mengubah perilakunya sendiri dengan cara menyaksikan cara orang lain dalam merespon suatu stimulus tertentu. Teori yang menjelaskan tentang individu yang melakukan pembelajaran sosial dan moral
dengan cara meniru atau imitation dan melihat contoh perilaku atau dikenal dengan istilah modeling untuk merubah perilakunya sendiri dengan cara menyaksikan cara orang lain merespon stimulus tertentu. Contoh, penerapan teori sosial kognitif di sekolah dasar dapat diterapkan melalui proses pembelajaran dengan melibatkan masyarakat sekitar agar peserta didik dapat melihat secara langsung interaksi yang telah dilakukan dalam kehidupan nyata. Dalam proses pembelajaran di SD, peserta didik dapat diajak mengamati langsung interaksi jual beli di pasar tradisional. Teori konstruktivisme, apa sih teori itu? Mari kita bahas bersama. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang menyatakan di mana siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang dilakukan atau dipraktekkan. Contoh penerapan teori konstruktivisme. Salah satunya pada muatan IPAS. IPAS adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial, di mana di tingkat sekolah dasar kelas 4 terdapat materi tentang fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Kalian tahu bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, bunga, serta lainnya. Lalu, apa sih hubungannya dengan teori konstruktivisme? Hubungan teori pembelajaran dengan praktik pembelajaran IPAS. Hubungan itu semua terlihat dari fungsi batang tumbuhan. Nah, peserta didik dapat menemukan pemahaman tentang fungsi batang tumbuhan melalui kegiatan praktik pembelajaran disertai dengan bunga mawar yang terdapat batang. Kegiatan praktik di sini terlihat bunga mawar putih dimasukkan ke dalam suatu cairan berwarna sehingga lama-kelamaan kelopak bunga atau mahkota bunga itu dapat berubah warna sesuai cairannya. Hal ini membuktikan bahwa fungsi batang dapat mengangkut air dan mineral menuju mahkota bunga dengan dibuktikan perubahan warna. Hal ini siswa dapat menyimpulkan sendiri pemahaman tentang fungsi batang tumbuhan setelah proses pengamatan pembelajaran. Tiga, rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas. Yang pertama, ini ada kasus Tania umur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Solusi yang dilakukan oleh guru yaitu hal yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi hal yang disenangi Tania. Hal ini dilakukan untuk menyusun strategi pembelajaran yang menarik untuk Tania sehingga Tania tumbuh rasa keinginan untuk mempelajarinya. Minimal Tania berani untuk mencoba tanpa ada rasa takut dan berhasil dengan hasil yang diperoleh dari proses tersebut. Yang kedua, ada kasus Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Solusinya, guru memberikan nasihat dalam bentuk penanaman mindset kepada Samuel untuk keberanian untuk mencoba. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan nasihat dengan mendampinginya saat proses pembelajaran. Ketika Samuel gagal, yang dilakukan oleh guru tidak langsung menyalahkan, melainkan dengan memberikan petunjuk agar proses kedepannya lebih baik lagi. Dengan seperti itu, Samuel menjadi percaya diri dan tidak takut gagal. Selanjutnya kasus ketiga atas nama Sandra umur 13 tahun yang senang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka teman yang lain. Solusi guru berusaha menjelaskan kepada Sandra bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin Sandra memiliki keunggulan keterampilan A tetapi dia lemah di B. Begitupun teman-teman Sandra, meskipun di keterampilan A kurang tetapi di keterampilan B dia unggul. Sehingga dalam diri Sandra tidak lagi meremehkan potensi orang lain dan tidak menjadi sombong karena seorang guru juga harus menyetujui agar mereka yang baik.
di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya. Solusi dari guru dapat melakukan pendekatan intensif dengan robot sehingga guru mengetahui apa masalahnya ada dalam benak robot dan memberikan solusi yang dapat mendorong agar benar belajar di sekolah. Selanjutnya yang dilakukan guru juga dapat menggunakan mode pembelajaran yang menyenangkan sehingga robot merasa tertarik dan merasa candu atau penasaran dengan pembelajaran kedepannya, serta guru bisa berkomunikasi dengan bibinya untuk memberikan arahan atau nasihat kepada robot agar robot tetap mau bersekolah dengan penuh semangat. Hal ini dilakukan karena kedekatan robot dengan bibinya sehingga kita bisa bekerja sama dengan bibi.